Duh, Livia kemana ya? Kok dia belum datang juga sih? Hai Livia. Halo Dedi. Kamu telat nih. Iya nih, tadi pas kamu telepon, aku kaget banget pas tahu Cynthia lagi dirawat. Iya nih, aku juga udah gak sabar mau lihat keadaan Cynthia sekarang. Tapi sebelum itu kita sapa sahabat-sahabat di rumah dulu nih. Yuk. Halo, sahabat. Berjumpa lagi dalam acara yang dapat memberikan inspirasi tentang profesi impian. Di mana lagi kalau bukan di acara Profesiku Profesimu. bersama saya Dedi Sanjaya. Dan saya Livia Ellen. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk menjenguk Cynthia yang sedang dirawat di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta Barat. Yuk sahabat, kita jenguk Cynthia. Sepertinya itu suara Cynthia, Dedi. Iya. Wah, halo Cynthia. Gimana keadaan kamu? Hai Liv, Dad. Keadaanku udah agak cukup baik kok. Makasih ya udah mau datang menjenguk ke sini. Nggak apa-apa kok, Sin. Oh ya, gimana di sekolah tadi? Ya, tadi tuh ujian fisika sama matematika. Tapi Pusing banget tadi. Pasti susah ya. Ya, semuanya hitungan seperti biasa. Kamu kayaknya parah banget ya. Ya, Wah, teman-temannya Cynthia datang membesuk. Halo, Suster. ya Kak. Perkenalkan, ini Livia, ini Dedi. Mereka iya. teman-teman sekolah saya. Oh, Dedi, ini Livia. Ini Suster Kak Dona Dona. ya. Nah, Kak Dona ini yang merawat saya selama ini di sini. Oke, nah sekarang Kak Dona mau cek Cynthia dulu ya. Oh iya, boleh Kita Kak, boleh lihat kan, Kak? Boleh. Nah, aku penasaran nih Cynthia. Iya, sebentar ya. Ya, tangan ini begini ya Cynthia. Sakit nggak sih? Awalnya sih sakit. Apalagi pas demamnya masih tinggi. Aduh, kepalaku pusing banget. Tapi sekarang sih udah agak mendingan. Ya, mendingan kan? Oke, ya Cynthia relax ya. Selamat susah periksa ya. Setiap hari tensi darah Cynthia diukur, Suster. Iya dong, tiap hari. Bisa sehari 4 kali diukurnya. Kak Dona sudah berapa lama menjadi seorang perawat? Oh, Kak Dona kalau sudah jadi perawat sudah 18 tahun. Wah, cukup lama sekali ya, Kak. Iya. Aku sampai belum lahir, Dad. Oh, belum lahir ya? Kak, apa sih Kak yang menarik dari profesi Kakak sebagai seorang perawat? Sebagai profesi perawat, banyak hal yang menarik yang Kak Dona terima. Ya, seperti halnya Kak Dona jadi kenal Cynthia, kenal Livia, Dedi, dan juga Kak Dona bisa merawat banyak orang. Juga kita bisa nanti terapkan di rumah. Kalau nanti bisa keluarga kita ada yang sakit, seperti mama, papa, adik, atau mungkin seperti Kak Dona yang sudah berkeluarga, bisa untuk merawat anak Kak Dona sendiri, suami Kak Dona. Jadi seperti itu, banyak sekali manfaatnya. Kak Dona, aku penasaran nih, bagaimana awalnya hingga kakak bisa menjadi seorang perawat ini? Awalnya dulu pernah ibunya Kak Dona sakit, terus Kak Dona juga lihat seorang perawat ini menjaga mamanya Kak Dona ya sampai 24 jam. Jadi Kak Dona juga sampai kenal sama perawatnya. Oh, jadi dari hal itu tumbuh rasa ingin kakak untuk jadi perawat. Ingin sekali merawat orang tua kita. Merawat nanti kalau memang ada keluarga kita yang sakit, entah om, entah keluarga besar kita yang sakit, kan lebih enak kalau keluarga sendiri yang merawat. Nanti bisa diterapkan di rumah. Jadi seperti itu Livia, Dedi. Wah, menarik banget ya, Liv. Bener banget, Dad. Nah, sekarang Kak Dona sudah selesai mengecek keadaannya Cynthia. Oh iya, Kak. Kalau kami ingin tahu lebih banyak tentang profesi perawat ini, aku sama Dedi boleh ikut kegiatan kakak hari ini kan? Boleh, nanti Kak Dona tunggu sebelumnya, tapi Kak Dona ngecek pasien yang lain dulu ya. Nanti Kak Dona tunggu di sana. Asik banget. Makasih ya, Kak. Oke, kalian silakan lanjutkan lagi ya.
Jadi kalian tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut tentang profesi perawat. Iya Iya. dong, pasti sahabat-sahabat di rumah juga pengen tahu kan tentang profesi ini, Sin. Untung ya Dedi, keadaan Cynthia sudah membaik. Iya nih Liv, kita juga harus berterima kasih kepada dokter dan perawat yang telah menjaga Cynthia. Iya nih, jadi penasaran sama profesi perawat ini. Kita tanya teman-teman yuk. Sahabat, apa yang kalian ketahui mengenai profesi perawat? Cukup ditahu kayak dia tuh bekerja di rumah sakit gitu. Perawat itu profesi yang bisa menyelamatkan jiwa orang lain, terus itu juga termasuk kegiatan yang mulia menurut saya. Perawat itu orang yang ngerawat orang-orang sakit di rumah sakit. Kurang tahu profesinya gimana gitu, kerjaan sehari-harinya gimana, aku kurang tahu. Perawat itu ya kerjanya merawat pasien-pasien di rumah sakit atau di puskesmas-puskesmas. Terus, apa sih yang ingin kalian ketahui dari profesi perawat ini? Susah gak sih jadi perawat itu? Kenapa pengen jadi perawat? Bagaimana cara merawat pasien yang baik? Gimana sih cara merawat orang-orang sakit, gimana supaya sabar gitu. Wah, menarik sekali ya pertanyaan teman-teman kita tadi. Iya, tapi sebaiknya sebelum kita mencari Kak Dona, alangkah baiknya kalau teman-teman di rumah menyaksikan cuplikan yang satu ini. Hai sahabat, kali ini kita akan tahu lebih banyak tentang profesi seorang perawat. Dari yang sering kita lihat, perawat identik dengan dunia medis. Cirinya berseragam putih dan bertugas membantu dokter di rumah sakit. Nah sahabat, sebenarnya perawat adalah salah satu dari 7 tenaga kesehatan yang diakui di Indonesia. Pengertian perawat adalah orang yang menjalani bidang keperawatan. Bidang ini merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan seperti pelayanan biopsikososial spiritual yang ditujukan kepada individu secara komprehensif. Atau simpelnya, dokter biasanya hanya melakukan kontak dengan pasien selama 5 sampai 10 menit di rumah sakit. Namun, perawatlah yang bertugas melakukan asuhan berkesinambungan seperti melakukan pengecekan kesehatan rutin dan membuat laporan kesehatan pasien. Tidak heran kalau kita menjadi pasien di rumah sakit, kita lebih banyak meminta bantuan kepada perawat jaga. Pada umumnya, perawat menjalani tugas dengan sistem pergantian shift. Ada shift jaga malam dan jaga pagi. Wah, berdedikasi sekali kan? Sama seperti dokter, perawat juga memiliki kode etik profesi loh. Dan keahlian mereka didapat melalui jenjang pendidikan formal dalam bidang keperawatan. Mulai dari jenjang D3 keperawatan sampai dengan S3 doktoral keperawatan. Gimana? Hebat ya? Untuk itu, jangan sepelekan perawat ya sahabat. Ini Kak Dona. Hai, kalian sudah selesai menjenguk Cynthia? Iya nih Kak, sekarang saatnya kami untuk mengikuti segala kegiatan Kakak. Boleh, kalau begitu mari sini masuk yuk. Yuk. Keren ya? Oh, ini jadi ruang kerja kakak. Iya, Livia, Dedi. Kak, kalau boleh tahu, apa saja sih tugas seorang perawat itu? Oke, tugas perawat. Nah, semua perawatnya kan ngumpulnya semua di sini. Nah, di situ nanti kita bagi obat, kemudian mempersiapkan pasien-pasien yang mau pulang. Kalau memang hari ini dokter ada mau merencanakan pulang. Terus kemudian kita akan controlling kebutuhan pasien ya, mulai dari kebutuhan kebersihan diri, itu perawat bantu. Seperti itu. Nanti semuanya memang akan ada di sini. Kita akan antar pasien, program pasien ini rencananya hari ini apa saja, nanti kita sudah ada programnya. Kak, kalau boleh tahu, apa sih Kak bedanya dokter sama perawat? Oh, beda Dedi. Kalau dokter itu dia memberikan medis. Nah, sedangkan dari kami perawat hanya menjalankan, membantu berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian medisnya. Sementara untuk kebutuhan keperawatannya full nanti perawat yang memberikannya. Oh. Iya. Kalau untuk tantangannya sendiri itu apa saja Kak sebagai seorang perawat? Tantangannya banyak sekali di keperawatan itu.
Perawat itu karena full 24 jam bersama dengan pasien, jadi nanti dia ada shift 1, shift 2, shift 3, jadi dia akan full banyak. Jadi perawat itu nanti ada yang jaga malam. Jadi mereka akan melek sepanjang malam untuk menjaga dan memberi semua kebutuhan pasien. Berarti lelah sekali ya teman kalau jadi seorang perawat. Nah kebetulan Kak Dona sekarang mau kontrol pasien. Kalian mau ikut? Boleh banget Kak. Ayo Deli. Ayo. Nah sekarang kita akan ke kamarnya pasien. Yang mana nih Kak? 651. Selamat siang Ibu. Maaf ya Tante ganggu Ini sih tante. Ibu, sebentar ya, kita mau periksa hari ini. Seruna mau periksa ya. Oke. Mandinya stabil sih Ibu ya. Sebentar ya, suster mau cek infusnya dulu. Oke, infusnya sudah terpasang baik. Sekarang tinggal satu lagi. Saya mau tensi Ibu ya, Bu ya. Tensinya bagus. Sepertinya Ibu sudah mulai membaik sekali kondisinya hari ini. Oke, pemeriksaannya sudah selesai ya Ibu ya. Ibu saya tinggal. Oke, ada keluhan lagi Ibu? Ada kebutuhan lain? Sudah tidak ada. Baik, mari saya tinggal Ibu ya. Mari. Nah, di samping merawat pasien biasa, di sini Kak Dona juga punya program yaitu pijat bayi, kursus pijat bayi khusus untuk ibu-ibunya. Nah, ini adalah ruangannya. Nah, sementara pagi ini sudah ada pesertanya. Nah, mari kita ikuti ya. Ya, selamat pagi Sally. Halo, sudah makan belum? Nih, pegang sayang. Nih, Iya lu ketawa. Oke. Nah, untuk pijat bayi pagi ini, Ibu Sally selamat pagi ya. Sebelumnya belum pernah ya Ibu Sally mengikuti program kelas pijat bayi ya. Nanti di rumah Ibu bisa lanjutkan. Nah, dari sini diharapkan Ibu Sally mampu melakukannya nanti di rumah. Kalau ada apa-apa nanti bisa langsung telepon aja ke kamar bayi ya. Kalau misalnya masih perlu pelajaran yang mana. Oke, Ibu, sebelum melakukan pijat bayi ini harus pastikan dulu kondisi bayinya dalam keadaan sehat, tidak boleh dalam keadaan sakit, ya. Karena kalau misalnya sakit, nanti akan memperburuk kondisi bayi Ibu, gitu ya. Nanti kalau memijat bayinya juga sebelum pijat bayi, bayinya pastikan dulu. Tadi seperti yang Sudah bilang harus dalam keadaan sehat. Kalau sedang panas juga tidak boleh. Fungsinya karena pijat bayi ini fungsinya untuk melancarkan peredaran darah bayi, merangsang saraf-saraf bayi ya, tapi tidak terlalu dimanipulasi. Ya, ini memang mudah pelajarannya, nanti bisa dilakukan di rumah. Sebelum dipijat, kita siapkan dulu peralatannya di rumah. Kalau memang bayi Ibu alergi, kita gunakan produk yang tidak alergi. Ya, produk yang di sini mungkin saya tidak sebutkan ya produknya apa, mungkin Ibu sendiri yang tahu kondisi bayi Ibu, dia alergi atau tidak. Ibu sekarang menggunakan ini ya Bu ya. Nah, tukeran anak ini namanya. 1, 2, 3, 4, 5. Dah.
pijat bayi sekarang sudah selesai nih. Yuk kita lanjutkan. Yuk, kita duduk di sini yuk. Nah, di situ. Gimana? Sudah lihat kan tadi aktivitas Suster Dona atau Kak Dona? Kak, tadi itu ngapain sih, Kak? Tadi kita kontrolin pasien ya. Tensinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana hari ini. Kemudian kita lihat kalau terpasang infusnya sakit tidak yang dirasakan oleh pasien. Tadi kan Kak Dona sudah tanya, pasiennya bilang oh tidak, infusnya tidak sakit. Terus tadi Kak Dona melakukan tensi, ukur tekanan darahnya baik. Wah, banyak sekali ya tugas menjadi seorang perawat itu. Oh iya Kak Dona, kalau boleh tahu tanggung jawab sebagai seorang perawat sendiri itu apa aja sih Kak? Oke, untuk tanggung jawab sebagai seorang perawat, dia sudah setiap perawat kita bekerja di sini sebagai tim ya. Setiap perawat itu nanti yang bertugas kan tadi Dedi sama Livia lihat di depan banyak ya perawatnya. Jadi ada satu pasien bisa satu perawat bisa pegang 3 pasien. Seperti itu. Nah, itu adalah tanggung jawabnya dan ini berkesinambungan secara terus-menerus. Jadi dari pagi, sore sampai dengan malam. Makanya ada 3 shift. Seperti itu. Oh, begitu. Kakak kan sudah cukup lama ya menjadi seorang perawat. Nah, ada perubahan positif nggak yang pernah kakak dapatkan selama kakak menjadi perawat ini? Nah, kalau dampak positif banyak sekali yang Kak Dona terima ya. Di sini kita bisa lebih menolong orang, kemudian kita bisa memberikan pendidikan untuk pasien dan keluarga pasien, kemudian sampai nanti pasien itu pulang di rumah, dia sanggup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kak, tadi kan kakak bilang kalau menjadi seorang perawat itu ada pembagian shiftnya. Nah, untuk Kak Dona sendiri, apakah kakak masih sempat mengikuti kegiatan sosial di waktu luang kakak? Oh iya, untuk kegiatan sosial Kak Dona ya masih bisa mengikuti, tapi tidak terlalu banyak sih ya Livia, Dedi. Paling Kak Dona ikutnya kegiatan donor darah, kemudian bakti sosial. Nah itu nanti Kak Dona bagi-bagi waktunya, seperti itu. Kak Dona, terima kasih ya. Tadi kan kakak sudah mengajak kami berkeliling-keliling sambil melihat tugas sebagai seorang perawat sendiri. Dan sekarang kami ingin pamit dengan kakak sekalian dengan Cynthia juga. Oke, baiklah. Aku, Dedi, sama sahabat-sahabat di rumah senang banget bisa mengenal lebih dekat tentang profesi perawat ini. Ya, untuk Livia dengan Dedi, Kak Dona juga terima kasih karena sudah mau mampir dan melihat kegiatan apa saja yang Kak Dona lakukan selama Kak Dona bekerja di rumah sakit. Semoga apa yang Dedi sama Livia dapat hari ini dapat bermanfaat untuk Dedi dan Livia ya. Kak Dona, ada pesan tambahan tidak untuk sahabat-sahabat di rumah yang ingin berprofesi sebagai perawat? Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau ingin menjadi seorang perawat, rawatlah pasien yang ada di rumah sakit atau dimanapun seperti kita merawat keluarga kita sendiri. Seperti orang tua kita, adik kita, atau kakak-kakak kita. Oke. Terima kasih Kak pesannya. Kalau gitu, aku sama Dedi ke kamar Cynthia dulu ya Kak. Oke, baiklah. Sampai ketemu lagi. Gimana tadi cerita perawat yang tadi kalian ikutin? Wah, asik banget. Lihat nih Sin, aku pinjem topi perawatnya Kak Dona. Lihat, aku udah cocok kan jadi seorang perawat nih. Ada-ada aja deh kamu, Liv. Kamu kan belum ada pendidikan perawat. Iya sih Sin. Nah, sahabat, bagi kalian yang ingin menjadi seorang perawat, kalian harus menempuh pendidikan formal terlebih dahulu. Penasaran? Yuk kita saksikan cuplikan yang satu ini nih. Ini dia informasinya.
Saya pikir perawat tugas utamanya adalah memberikan asuhan atau keperawatan langsung kepada pasien. Karena keilmuan keperawatan banyak juga berkaitan dengan fisika, kimia, maka yang SMA yang masuk ke pendidikan keperawatan adalah yang dari SMA IPA. Kebetulan ingin jadi perawat, pasti masuk fakultas keperawatan. Kemudian selama studi tidak cuma menjadi sarjana, tetapi memperoleh gelar profesi. Ada pendidikan yang tidak profesi, maka cuma 4 tahun. Tapi pendidikan profesi pasti lebih dari 4 tahun. Di Indonesia gelar profesi perawat yang profesi adalah nurse, N-E-R-S, bukan nurse. Di bahasa Indonesia kan nurse. Oke, kemudian inilah yang disebut perawat generalis atau kalau mungkin dokter umum. Ya, maka seorang perawat generalis sudah disiapkan untuk bisa bekerja sebagai seorang perawat. Oke, namun demikian di pendidikan keperawatan juga ada jenjangnya. Ini kan perawat umum, maka ada jenjang keduanya, profesi jenjang kedua yaitu spesialis. Perawat ICU demikian, jadi dia seorang perawat tapi tadi ingin bekerja di ICU tidak sederhana, oleh karena itu ada tahapan pendidikan tambahan. Wah, seru banget ya kalian tadi, aku juga pengen nih. Makanya kamu cepat sembuh dong Sin, biar bisa ikut kita berdua. Iya deh, semoga aku cepat sembuh ya. Amin. Yaudah Sin, kalau gitu kita pamit dulu ya. Oke deh, hati-hati ya. Cepat sembuh ya Sin. Makasih ya, bye-bye. Memberi dan melayani lebih berbahagia daripada diberi dan dilayani. Itulah profesi mulia sebagai seorang perawat. Oke sahabat, selesai sudah kami menemani kalian semua hari ini. Bagi kalian yang ingin mengetahui profesi tertentu, kalian bisa menyampaikan ide kalian ke SMS kami di 0852 8580 8559. Saya Livia Ellen. Dan saya Dedi Sanjaya, beserta semua kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, jangan lupa saksikan acara Profesiku, Profesimu. Sampai jumpa.